Nah, ini Mams, persiapan aku mau pergi imunisasi sama kamu. Persiapan aku mau pergi imunisasi sama kamu. Persiapan aku mau pergi imunisasi sama kamu. Banyak banget, banyak banget. Sudah mulai mereka. Nah, sudah selesai. Ini sudah rapi. Kita mau berangkat. Bapaknya juga sudah rapi. Tema hari ini abu-abu bajunya. Tetap ikuti anjuran, pakai masker, dan jaga jarak. Dan setelah dari rumah sakit harus cuci tangan. Oke, ini kita semua udah siap. Oke, semuanya udah siap. Mobil udah dipanasin. Kita berangkat. Sudah siap berangkat. Suamiku juga pakai masker. Nah, teman-teman, aku mau merekomendasikan masker yang aman tapi tetap nyaman. Terus motifnya juga oke nih karena ini ulos. Jadi masker ini aku beli di Tokopedia. Nama tokonya Eternal KPF. Nah, itu tuh Kopi Panas Foundation, yayasan yang dibangun sama Prisia Nasution yang bergerak di bidang mereka support untuk orang-orang dengan gangguan jiwa. Jadi kalau kalian lihat Instagramnya, itu ada di @kopipanasfoundation. Di situ banyak banget kegiatan-kegiatan yang udah dilakukan oleh Prisia Nasution dan timnya untuk membantu orang-orang ODGJ ini atau orang-orang dengan gangguan jiwa. Masker ini motifnya ulos, bahannya tuh ulos puka. Dia halus, jadi nggak seperti ulos yang kalian bayangkan ya. Jadi ini memang didesain khusus, jadi lebih lembut, jadi bisa dipakai di wajah. Gitu. Harganya 80.000 per pieces, tapi kalau misalnya kalian beli 3, itu 210.000. Dan dengan membeli satu masker, artinya kalian sudah membantu satu orang atau memberikan satu masker, dan semua keuntungan dari penjualan masker ini akan digunakan untuk membantu orang dengan gangguan jiwa. Jadi ini salah satu campaign dari Kopi Panas Foundation-nya Prisia Nasution gitu. Aku beli yang putih, suamiku aku beliin yang merah. Ada yang warna hitam, itu juga bagus. Tapi waktu aku beli itu lagi nggak ada stoknya, jadi aku beli yang ini. Sekarang udah restock dan kalian bisa beli di Tokopedia atau Shopee dengan cari toko Eternal KPF, 8 Eternal KPF gitu. Ya. Ini tinggal dipakai aja, ini pemakaian pertama tuh. Jadi di dalamnya ada bagian hidung sama dagu tuh tinggal dibuka. Terus ini ada. Nah, nantinya tuh nggak boleh jangan megang bagian mulut kan. Ini kan bagian yang terpapar. Udah deh, di sini ada kawatnya. Tinggal disesuaikan dan pastikan tidak ada celah yang tersisa ya. Tuh, gitu deh. Nah, ini dia keadaan jalan. Sekarang hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020. Ini keadaan di jalan apa, Pak? Jalan apa nih ya?
Nasution. Nah ini keadaan Jalan Ahmad Nasution jam 7.15, cenderung sepi ya karena hari Sabtu juga, karena ada pandemi juga, dan masih pagi, dan hari ini di Bandung masih diberlakukan PSBB. Jadi kayak gini deh keadaannya. Di depan ada posko PSBB. Nanti di depan akan ada posko PSBB. Di sana kita bakalan dicek gitu ya. Hanya dilihat dulu, kalau misalnya mencurigakan bagus tuh. Oh, nanti bapak-bapak polisi itu hanya melihat kira-kira ini mencurigakan atau tidak, mau kemana gitu. Kania. Ini dia kalau di bawah jalan tuh pasti ngantuk ya. Hei, melihat pemandangan pada tutup semua ya deh. Gitu deh. Nah ini udah sampai di posko pertama. Kira-kira keadaannya seperti ini. Gitu. Motor-motor ada yang dicekin, mau ngapain, mau kemana, kira-kira kayak gitu ya Pak. Ya. Dan biasanya nggak pakai lengkap kayak sarung tangan atau masker. Oh, nah biasanya orang-orang yang diberhentikan sama Pak Polisi itu orang-orang yang tidak menggunakan masker atau sarung tangan atau berboncengan, karena dengan diberlakukannya PSBB ini udah cukup ketat juga ya. Jadi kayak misalnya nggak boleh boncengan gitu ya Pak. Ya tapi di Bandung katanya udah boleh lagi boncengan. Tapi di Bandung katanya sih udah boleh lagi. Tuh sebenarnya agak susah juga ya Pak. Susah. Hey. Kania. Halo. Lucu banget. Oke teman-teman, sambil nunggu sampai ke rumah sakit, aku mau cerita sedikit kenapa akhirnya aku dan suamiku pilih Boromius untuk tempat imunisasinya Kania. Jadi Kania itu lahir di sebuah klinik itu di Bandung. Dia lahir 18 Januari dan 2 hari setelah kelahirannya tuh aku dibolehin pulang. Tapi pas Kania lahir itu diceknya secara fisik aja, jadi kayak misalnya refleksnya gimana, terus nafasnya gimana, organ lengkap atau tidak gitu. Tapi tidak dicek golongan darah, bilirubin itu tidak dicek di klinik tersebut, tapi akan dicek katanya 7 hari kemudian. Nah tapi sebelum sampai ke 7 hari itu Kania tuh agak kuning pas sampai rumah. Jadi papanya khawatir, terus kita akhirnya kontrol ke Boromius. Kenapa Boromius? Karena kami rasa Boromius bagus ya untuk kami yang belum ada pengalaman. Kania kan anak pertama, jadi harapannya kami ingin memberi yang terbaik untuk Kania gitu. Dan ternyata memang benar, pas ke Boromius dicek bilirubinnya, dicek golongan darahnya, dan bilirubinnya itu tinggi apa ya, sampai ke 13 dan agak dehidrasi, dan memang turun berat badannya juga. Nah pas itu tuh campur aduk lah perasaannya. Dari yang awalnya kita senang karena si Kania kan lahir, akhirnya aku lega. Tapi juga pas itu tuh baru beberapa hari lahir kejadian Kania kuning tuh ya aku terpukul juga. Dan ternyata kuning itu bisa dikarenakan dehidrasi, bisa juga karena kelainan organ hati gitu. Nah dalam kasus ini diduga Kania juga dehidrasi, jadi ASI aku tuh belum terlalu banyak memproduksi susu ya. Jadi akhirnya setelah dicek di Boromius tingkat bilirubinnya 13, yang seharusnya nilai rujukannya tuh di bawah 11, jadi Kania tuh lebih 2 poin. Nah setelah itu akhirnya diputuskan agar Kania harus
dirawat inap di ruang perinanya. Nah dari situlah aku bertekad dan dibantu oleh suamiku juga supaya ASIku banyak, dan selama di Boromius aku harus ikhlas Kania dikasih susu formula. Jadi nggak apa-apa teman-teman ibu-ibu yang baru awal anak pertama itu belajar dari pengalamanku, jangan panik, jangan stres, karena semakin kita stres tuh ASI tuh malah keluarnya dikit. Tapi kalau misalnya kita tenang, suami juga support, itu pasti bakalan keluar banyak. Puji Tuhan, satu hari dari Kania dirawat tuh menunjukkan keadaannya tuh semakin membaik, dan ASIku juga semakin banyak. Itu walaupun sebenarnya belum memenuhi kebutuhannya Kania. Jadi emang dibantu oleh susu formula pada awalnya. Nah, di Boromius tuh perawatannya tuh intensif lah, bisa dibilang susternya juga cekatan, karena pada 2 malam ya Kania tuh ya Pak, 2 malam Kania dirawat, berat badannya naik 500 gram ya, naik 500 gram. Abis gitu bilirubinnya turun drastis jadi 5 gitu, dan itu bagus karena nilai rujukannya tuh kan 11, kalau bisa di bawah 11 kan, dan ini Kania tuh 5, artinya bagus dan boleh pulang gitu. Jadi pengalaman pertama kami di Boromius itu bagus gitu, perawatannya, suster-susternya ramah, terus tempatnya sangat bersih gitu. Jadi kami berlanjutlah Kania diimunisasi dan vaksin pun ke Boromius gitu. Ini sambil aku ngomong nih Kania ngeliatin terus ya, hello, tapi ngeliatinnya kayak anak-anak SD yang ngeliatin Mbak KKI ya, kayak gini gitu tuh. Nih lanjut ya, jadi kalau anak imunisasi di Boromius tuh bakalan dikasih buku kayak gini ya, buku panduan yang isinya ada tips and trick bagaimana merawat anak, terus habis gitu ada tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, terus stimulasi apa yang cocok untuk anak umur berapa, berat badan ideal, dan lain-lain, terus jenis-jenis vaksin yang diberikan pada anak apa aja, terus banyak deh pokoknya. Nah ini juga bagian yang bakalan ditulis sama dokter tuh di bagian sini. Jadi ini vaksin-vaksin yang sudah diberikan kepada Kania gitu. Dan nah di paling belakangnya ada pencatatan pelaksanaan imunisasi. Jadi ini yang sudah dituliskan dengan ballpoint itu vaksin yang sudah diberikan. Yang ditulis pakai pensil itu jadwal yang akan datang. Nah jadi ini nih bulan lalu dokternya nulis pakai pensil tanggal 9 bulan Mei vaksin apa yang bakalan dikasih. Nah ini hari inilah kita ke sana untuk memberikan vaksin-vaksin tersebut gitu. Udah mau nyampe tapi anaknya malah meram nih. Pokoknya dari tadi sepi banget ya jalanan karena memang PSBB juga dan pandemi juga sebenarnya, jadinya khawatir iya, tapi juga harus melaksanakan imunisasi. Jadi emang rada-rada dilematis untuk orang tua seperti kita ya, untuk anak pertama juga. Jadi kita berdoa aja semoga semuanya lancar, semoga gak terjadi yang tidak kita harapkan. Yang penting kita ikuti protokolnya ya, pakai masker, physical distancing. Terus nanti sesampainya di Boromius juga di gate pertamanya tuh ada pemeriksaan suhu badan, dan kita bisa juga pakai hand sanitizer di sana. Jadi ada petugasnya. Nah ini pintu masuknya Rumah Sakit Boromius. Kita masuk dari gerbang yang di dekat Surya Sumirat nih. Ini pas di depannya gedung Elizabeth atau tempat klinik ketiganya. Nah itu tuh petugas yang aku maksud tadi. Nanti kita dicek di sana. Jadi di posko tadi yang depan itu kita ditanya beberapa pertanyaan terkait dengan COVID-19. Nah ini nih. Nah ini kondisi di depan klinik ketiga. Praktek dokternya jam 8 sampai jam 12. Sekarang masih sekitar pukul setengah 8, jadi dokternya belum datang dan antriannya udah nomor 11. Nih kita di nomor 11. Sambil menunggu dokternya, pasien tuh biasanya duduk dengan tetap berjarak. Gitu. Nah, ini
masuk berdasarkan nomor antrian, setiap 4 nomor untuk antrian dokter Sheni. Sudah selesai vaksinnya. Pintar sekali, nangisnya cuma dah. Semua kursinya pun dibuat berjarak. Setelah itu kita menunggu invoice di bagian kasir, dan akhirnya selesai juga vaksinnya, dan sekarang waktu menunjukkan 9.34. Secara umum nih, aku suka pelayanannya di Boromius. Mereka cekatan, cepat, terus semuanya higienis, mulai dari liftnya, dari awal kita masuk semuanya diperiksa, jadi rada-rada menenangkan ya di tengah kondisi seperti ini. Jadi aku sih merekomendasikan Rumah Sakit Boromius kalau yang di Bandung untuk melakukan vaksin anak, karena klinik anak sakit dengan klinik imunisasi itu dipisah. Segitu dulu video dari kami, semoga video ini memberikan referensi yang baik ya, dan semoga teman-teman semua tetap sehat. Yang penting waspada tapi jangan panik. Bye. Bye-bye nih. Aus nih.